salah satu dalam sejarah disebutkan di mana Allah menurunkan ayat tentang anjuran, bukan anjuran berarti perintah Allah untuk orang-orang yang beriman banyak bersolawat kepada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ahli ilmu, para asatidz, ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin, hafizallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dan seluruh kenikmatan yang Allah hadirkan, dan berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita agar kita juga mampu menghadirkan ketaatan kepadanya. Terlebih sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam kehidupan kita masih diberi kesempatan agar kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau nggak salah ini sekitar tanggal 12 Sya'ban. Itu artinya kurang lebih sekitar 18 hari atau mungkin kurang Ramadan akan hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beriman. Karena menjadi penting kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Rasulullah, terutama salah satunya adalah terkait dengan bulan Sya'ban. Ini menjadi istimewa karena di antara kalimat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwa Aisyah menyatakan bulan yang menjadikan oleh Rasulullah yang itu tidak dilakukan pada bulan-bulan lain dengan banyaknya puasa itu di bulan Sya'ban. Dan kalau kita mencoba untuk memahami bulan Sya'ban ini, bulan yang sangat menarik karena keberadaannya itu diapit oleh 2 bulan. Ya tentu semuanya masih diapit, tapi menjadi menarik karena ini bulan yang diapit oleh bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu salah satu di antara bulan-bulan yang Allah haramkan. Ada 4 arba'atun hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, jadi
meskipun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi Allah menyebutkan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang istimewa, yaitu bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah haramkan. Sehingga di bulan ini pun biasanya dalam sejarahnya orang-orang jahiliyah sekalipun mereka tidak akan pernah berperang. Ya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab mereka tidak akan pernah berperang. Mereka ambil sikap untuk gencatan senjata. Ya, tinggal buat kita kira-kira di bulan itu kita tukaran apa enggak. Ini salah satunya Rajab. Lantas diapit oleh bulan, satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Jadi diapit oleh bulan Muharram dan bulan Ramadan yang diapit. Nah, apa yang menjadi istimewanya? Satu di antaranya justru ini bulan yang salah satu dalam sejarah disebutkan di mana Allah menurunkan ayat tentang anjuran, bukan anjuran berarti perintah Allah untuk orang-orang yang beriman banyak bersolawat kepada Rasul, yang sering dinasihatkan oleh para khatib ketika menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lantas Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat dan memberikan salam. Kemudian hadirin Allah, di bulan Sya'ban ini, kalau secara bahasa bulan Sya'ban itu asal kata dari Sya'ab, itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah dahulu memiliki kebiasaan mereka itu berjalan di atas gunung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari air sebagai persiapan. Untuk menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jadi syi'ab itu artinya orang yang berjalan di atas gunung. Kalau orang berjalan di atas gunung itu hanya dua kemungkinan jalan itu akan ditemui. Yang pertama jalan menanjak, dan yang kedua adalah jalan menurun. Itu artinya juga kalau orang berada dalam posisi berjalan di atas gunung itu maka butuh dua hal. Ketika dia menanjak membutuhkan kekuatan, ketika dia menghadapi jalan yang menurun itu butuh kewaspadaan. Maka disinilah kemudian yang menjadi penting buat orang-orang beriman kita semuanya, terutama saya pribadi adalah ketika Rasulullah kemudian ditanya mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban itu, jawaban salah satunya adalah karena ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Ini bulan yang banyak dilalaikan. Padahal di depan kita Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan, menghadirkan, memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa, kado istimewa bagi orang beriman itu dengan puasa. Dalam satu bulan, ukuran dalam hitungan hari memang tidak lama. Bahkan dalam perjalanan mungkin kita merasakan seakan-akan Ramadan itu terasa cepat ya Pak. Tapi masalahnya adalah bukan masalah kita rasain cepat atau satu bulan itu tidak lama, tapi untuk menjaga keistiqomahan, kualitas ibadah yang bisa kita kerjakan sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 atau 1 bulan 29 Ramadan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak orang yang ketika beribadah itu hanya modalnya semangat. Kalau modalnya semangat, maka itu tidak akan pernah bertahan lama. Maka disinilah salah satu di antara yang bisa kita dapatkan. Pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah butuhnya persiapan yang matang untuk menghadapi Ramadan. Karena kalau urusannya tidak makan dan minum, maka sesungguhnya anak-anak kita yang masih usia SD saja mereka bisa puasa. Tapi bukan itu.
Kalau dulu saya tidak makan dan minum, anak-anak kita justru mereka jauh lebih, kalau saya mengatakan lebih kuat. Buktinya apa? Mereka lagi puasa masih bisa main, masih bisa lari-lari, bahkan mereka main bola. Kira-kira kita berani nggak kayak gitu? Berani nggak kita lagi puasa? Masih main layang-layang gitu. Mereka bertebaran di waktu siang hari. Bukan hanya kekuatan saja hadirin, ini satu realitas gitu. Terlebih kalau sejarahnya kemudian kita dapati perang yang pertama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, itu pertama kali adalah di perang Badar, dan itu terjadi pada sekitar kurang lebih 15 Ramadan, dan itu puasa pertama kali yang Allah wajibkan. Baru puasa 15 hari itu disuruh perang di Badar, perjalanannya lebih dari 100 km. Satu unta saja, satu kendaraan itu harus bergantian dengan 2-3 orang. Berarti kalau bisa dikatakan naiknya itu 50 km, jalannya 100 km. Kurang lebih itu lagi puasa. Nah hadirin rahimakumullah, yang kedua hadirin, karena ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan laporan semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Ibadah bulan di mana kemudian ibadah kita itu akan dilaporkan kepada Allah. Meskipun bukan hanya 1 tahun, karena setiap hari Kamis juga sebagaimana kalimat Rasul, ibadah kita itu juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah janji, memberikan ampunan. Tapi yang namanya ampunan hadirin, ini untuk kemudian kita muhasabah yang kita temui, ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah baru mengampuni orang-orang yang memiliki kesalahan dosa itu kalau dia juga terbebas dari dosa dengan manusia. Salah satu yang paling mudah adalah, mampukah di bulan Sya'ban ini kita membebaskan orang lain dari kesalahan yang mereka perbuat terhadap diri kita? Mampukah kita memaafkan mereka atau tidak? Bisa nggak Pak? Bu? Sudah kita lupakan Pak, 1 pekan yang lalu ya biarlah proses itu nanti akan tetap berlangsung. Tapi di ruang pembicaraan kita sudah tidak lagi bicara itu Pak. Yang mungkin setelah kami sampaikan kemarin, itu akan membangkitkan kemarahan, ya, membuka luka lama kan, gitu ya. Jadi sudah, toh saya, kalau saya pribadi, saya tidak punya tanggung jawab untuk mengakses data, untuk tapi kalau panjenengan punya tanggung jawab itu harus Pak. Hatta satu tusukan suara itu kalau tidak tercantum itu harus diperjuangkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya tugas itu. Tapi bagi kita doakan mudah-mudahan Allah mempertemukan kebenaran itu, dipertemukan dengan takdirnya. Jadi yang sekarang kemudian kita lakukan adalah mendoakan mudah-mudahan kejujuran yang sedang diperjuangkan Allah pertemukan dengan takdirnya. Gitu ya Pak. Tapi hati kita lapang ya, lapang komandan, insyaallah ya. Kita doakan gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya berlangsung dengan baik, dan yang paling penting adalah Allah tetap memberikan keberkahan di bumi di mana kita tinggal. Ya. Allah Ta'ala bersama. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran tetap dan kesalahan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah